Para leluhur manusia mewarisi legenda, hikayat, atau bahkan dongeng kepada penerusnya. Cerita bervariasi dari budaya lokal terus teringat di dalam benak. Entah dari mana kita berasal, pasti ada saja hal-hal di masa lampau yang melekat di ingatan kita. Kisah-kisah itu bahkan dibukukan atau difilmkan. Banyak orang yang bertanya-tanya apakah cerita ini kisah nyata atau sebuah fiksi belaka. Kisah horor atau hantu yang berbau mistis juga diwariskan kepada generasi saat ini. Asia memang dikenal sebagai wilayah yang memiliki cerita rakyat yang banyak. Kisah-kisah sadis yang berujung pada kematian juga ada di benua Asia. Arwah-arwah dan hantu yang berkeliaran akibat dibunuh semasa hidupnya mengintai para pelaku. Lokasi pembunuhan kerap dinobatkan sebagai lokasi mistis di suatu daerah. Berikut 6 cerita hantu paling menyeramkan di Asia Tenggara. 1. Lik Indonesia. Dalam cerita rakyat Bali, Lik atau Leyak adalah tokoh mitologis dalam bentuk kepala terbang beserta isi perut dan organ dalamnya. Dalam hal yang hampir sama seperti Palasik di Minangkabau, Lik sebenarnya adalah seorang praktisi ilmu hitam yang perlu memberi makan pada darah bayi untuk mempertahankan kekuatannya. Bali percaya The Queen of Lik, seorang janda penyihir bernama Rangda, yang memainkan peran penting dalam ritual publik. Topengnya disimpan di kuil desa dan selama berbagai festival kuil dia diarak. Setan itu dikatakan sebagai pengikut Rangda. 2. Tuyul, Indonesia. Sering diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai goblin. Tuyul sebenarnya adalah roh anak kecil yang meninggal dari janin manusia yang tewas. Secara tradisional digambarkan seperti bayi telanjang atau hampir telanjang. Penggambaran modern sering memberi mereka kulit sedikit berwarna hijau atau kecoklatan, taring besar, dan telinga yang tajam. Tuyul dapat digunakan oleh tuannya untuk menangkap orang lain atau melakukan kerusakan. Karena mereka kekanak-kanakan dalam pemikiran mereka, barang-barang berharga dapat dilindungi dengan menaruh mainan atau meninggalkan permen yang semuanya akan mengganggu tuyul. Dikatakan bahwa pemilik tuyul dapat menjadi kaya, tetapi dengan mengorbankan kesehatan dan bahkan nyawa anggota keluarga. 3. Mai Nak Phra Khanong, Thailand. Sebuah kisah menyeramkan terjadi di masa pemerintahan Raja Mongkut antara tahun 1851 hingga 1868. Hiduplah seorang gadis cantik bernama Nak yang menikah dengan pria yang ia cintai bernama Titmak. Perjalanan rumah tangga keduanya malah diuji ketika sang suami harus ditugaskan menjadi anggota Angkatan Darat. Pada kondisi seperti ini, Titmak harus meninggalkan istrinya yang tengah hamil. Sementara Titmak pergi, Nak mengalami komplikasi fatal saat melahirkan dan meninggal bersama anaknya. Karena kecintaan yang tulus kepada sang suami, Nak memilih untuk tidak menyeberang ke dunia lain dan memilih untuk menjadi arwah di dunia nyata. Ketika Titmak pulang ke rumah, ia melihat sang istri tengah menggendong sang buah hati yang lucu. Padahal sang suami tak tahu isu kematian istrinya. Karena tak mau Titmak mengetahui kematian dirinya, Nak nekat membunuh siapa saja yang berusaha untuk membocorkan rahasia tersebut. Untuk beberapa waktu hidup mereka berjalan bahagia seperti sedia kala. Hingga akhirnya ada beberapa tetangga yang usil akan rumah tangga mereka. Suatu hari Titmak dibuat curiga ketika muncul hal aneh yang ditunjukkan sang istri. Saat sedang memasak, Nak mencoba ingin meraih jeruk nipis yang jauh dari jangkauannya. Tiba-tiba tangan Nak memanjang di luar kemampuan manusia pada umumnya. Tanpa sepengetahuan sang istri, Titmak mulai curiga bahwa sang istri adalah sosok hantu. Rasa takut di dalam hati terus membayangi karena sang suami tak mau hidup bersama seorang hantu. Hingga akhirnya Titmak melarikan diri ke kuil terdekat sehingga Nak tak dapat mengejarnya. Ketika Nak menyadari bahwa Titmak telah melarikan diri, hal tersebut membuat dirinya sedih bukan main. Duka itu berubah menjadi kemarahan yang mengakibatkan Nak membunuh beberapa tetangganya. Karena tak mau berurusan dengan Nak, para tetangga menggunakan jasa pengusir setan. Pada akhirnya arwah Nak berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam toples dan dibuang jauh-jauh. Selama bertahun-tahun desa ini hidup dengan damai. Namun seseorang secara tak sengaja membuka toples tersebut yang mengakibatkan arwahnya kembali.
Kali ini seorang biksu bernama Somdejto mengambil alih kejadian ini dan memenjarakan arwah Nak. Ketika sang biksu meninggal, arwah Nak yang terkurung disimpan oleh anggota kerajaan untuk memastikan bahwa arwah Nak tak dapat berkeliaran kembali. 4. Maria Labo, Filipina. Maria Labo diketahui tinggal di salah satu pulau bernama Visayas, Filipina. Maria Labo adalah seorang istri dari seorang polisi dan ibu dari 2 anak laki-lakinya yang manis. Karena gaji suaminya tak cukup untuk memenuhi kebutuhan, ia membantu keluarga untuk mencari nafkah. Maria Labo memilih untuk menjadi seorang pengasuh bagi seorang kakek tua di kotanya, tanpa ia sadari bahwa sang kakek adalah seorang pengikut Aswang. Aswang adalah makhluk mirip vampir dalam mitologi Filipina. Penjajah dari Spanyol menyebutkan bahwa Aswang adalah makhluk yang paling ditakuti oleh rakyat Filipina. Mitos Aswang dikenal di seluruh wilayah Filipina. Orang tua itu sudah lemah tak berdaya dan putus asa ingin mati saja. Tetapi seorang Aswang tak bisa mati kecuali mewarisi kutukannya kepada orang lain. Karena kesempatan tersebut, si kakek memanfaatkan Maria sebagai pewaris kutukannya. Beberapa bulan ketika sang kakek telah meninggal, Maria menganggur dan ingin bekerja kembali. Maka dari itu ia pindah ke Kanada sebagai pekerja di luar negeri dan kembali ke Filipina setelah beberapa tahun. Karena suhu udara Kanada yang dingin, kutukan itu mulai terasa. Namun kutukan itu mulai bekerja saat ia kembali ke Filipina. Entah mengapa Maria menginginkan daging manusia. Saat suaminya pulang, ia melihat kondisi rumah sangat sepi. Saat melangkahkan kakinya ke dapur, sang suami bertanya, "Di mana anak-anak kita?" Seketika, Maria membuka penutup panci berukuran besar dan terlihat potongan anggota tubuh anak-anaknya yang dimasak dengan kuah kaldu untuk disantap sebagai makan malam. Sang suami naik pitam dan memukul Maria. Ia juga meraih pisau yang diarahkan ke Maria dan mengakibatkan pipinya terluka. Legenda ini terus terdengar, terutama bagi masyarakat Visayas dan Mindanao. Kini Maria Labo berkeliaran setelah diusir oleh suami. Kehadiran wanita inilah yang sangat ditakuti oleh warga. Bisa saja Maria Labo mencari korban-korban selanjutnya. 5. Orang minyak, Malaysia. Orang minyak, oily man, adalah orang biasa yang telah mempelajari ilmu hitam dan menggunakannya untuk merampok uang orang. Dengan kekuatan yang diberikan oleh setan, dia menutupi seluruh tubuhnya dengan zat berminyak hitam yang membuatnya praktis tidak terlihat di malam hari. Orang minyak juga bisa merangkak ke atas dinding dan sisi gedung tinggi, serta melompat jarak jauh di atas atap, membuatnya seperti semacam versi Venom Malaysia. 6. Si manis jembatan Ancol. Paras cantik dan kemolekan tubuh Mariamlah yang memikat hati si majikan. Untuk itu, ia berencana menjadikan Mariam sebagai selirnya. Mengetahui niatan sang majikan, Mariam berencana untuk melarikan diri karena tak mau dinikahi oleh pria tua tersebut. Sementara Mariam berkeliaran dan mencari tempat tinggal baru. Keberadaan gadis cantik itu diketahui oleh sang majikan. Bergegas pria tua itu menyuruh anak buahnya untuk mengejar dan menangkap Mariam. Gadis itu melawan, memberontak karena tak mau dinikahkan. Oleh para preman dan majikan, tubuh Mariam dilecehkan dan dibunuh. Kemudian jasadnya dicampakkan ke sawah yang tak jauh dari lokasi kejadian. Sejak saat itu, telah banyak warga yang mengaku melihat penampakan wanita di dekat jembatan Ancol. Saking populernya kisah ini, cerita si manis jembatan Ancol dibuat menjadi serial drama dan film di Indonesia.